Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henti Zahra Nurfitri Kusuma Dewi, NIM 2021 0530 383, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas uji kompetensi yang terakhir pada mata kuliah Teori Komunikasi tahun ajaran 2022, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya terhadap 3 teori. Yang pertama ada teori semiotika, yang kedua teori naratif, dan yang terakhir teori cultural studies. Untuk penjelasan selengkapnya, simak video sampai selesai. Apa kalian tahu teori semiotika apa sih dan hubungannya apa dengan komunikasi? Kita lihat ya. Sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa saya sendiri dan apa yang saya pahami. Teori semiotika adalah teori yang mempelajari dari bahasa tubuh atau simbol-simbol untuk memahami apa yang terjadi dalam pesan. Maksudnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Biar kita semakin jelas, kita langsung saja ke contoh. Contohnya, karakter princess yang digambarkan pada saat ini berbeda dengan dulu. Bukanlah seorang princess yang hanya menunggu seorang pangeran dengan menggunakan gaun yang anggun hanya di rumah. Bukan, tapi saat ini menggambarkan apa yang terjadi dalam dunia ini. Wanita sudah semakin maju, yaitu wanita yang independen atau mandiri, wanita yang apa-apa serba bisa. Contohnya dalam film apa? Dalam film Moana. Dalam film Moana menggambarkan bahwa seorang wanita itu wanita yang berani, wanita yang independen, yang mandiri, yang bisa memimpin, bukanlah wanita yang lemah. Contoh lain dalam film Dora dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menggambarkan dari simbol-simbol tadi. Itu menggambarkan apa yang terjadi dalam siklus dunia saat ini, menggambarkan apa yang ingin disampaikan, bahwa wanita itu sebenarnya tidak lemah. Adapun menurut Roland Barthes, yaitu teori semiotika, yaitu ada denotasi, konotasi, dan mitos. Maksudnya apa? Denotasi dapat diartikan makna sebenarnya. Contohnya adalah tangan kanan. Tangan kanan dalam denotasi yaitu maknanya tangan sebelah kanan. Tapi kalau konotasi, yaitu artinya makna kias, dapat diartikan sebagai orang kepercayaan. Itulah. Nah, mitos adalah yang membawa makna konotasi tadi menjadi denotasi, yaitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori naratif. Teori naratif ini dikembangkan oleh Walter Fisher. Seperti yang kita ketahui, Walter Fisher merupakan seorang profesor di emeritus di Sekolah Komunikasi Annenberg, University of Southern California. Ia mengemukakan bahwa hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan memilih. Maksudnya seperti apa? Memilih jalan cerita hidup yang akan ia jalani, sehingga cerita yang akan ia jalani itu akan berkembang lagi, ada lagi. Jadi dia berkepanjangan. Misalkan ia setelah lulus SD ingin masuk pesantren, ia menjalani hidup dari awal lagi. Setelah lulus pesantren, ia masuk kuliah. Nah, sehingga cerita itu merupakan yang berkelangsungan dan melanjut hidup. Beliau juga mengatakan bahwa ketika bercerita tidak selalu hanya berargumen, tapi juga membangun plot. Maksudnya apa? Ada awalan, ada tengah, ada pertengahan, ada akhiran, dan sampai ada karakter ataupun yang lainnya, sehingga cerita tadi tersusun. Yang dimaksud dari narasi tadi. Nah, dunia juga adalah sebuah cerita bagi manusia. Beliau mengatakan bahwa ketika bercerita, manusia akan membangun dunia. Karena seperti yang kita ketahui ya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki, pasti akan menentukan jalan hidup seperti apa. Yang perlu digarisbawahi dari teori naratif ini yaitu merupakan konsep dasar sebuah narasi, sebuah teks. Apabila sebuah teks dikatakan narasi seperti apa? Yang memiliki awalan, tengah, akhiran, sampai karakter. Semua cerita jelas dan tersusun. Itulah yang bisa dikatakan sebagai narasi. Selanjutnya yaitu teori cultural studies. Apa sih teori cultural studies? Nah, seperti yang kita ketahui, teori cultural studies itu merupakan
kultural. Kultural artinya budaya. Kita mempelajari teori budaya, apa sih hubungannya dengan komunikasi ya? Karena semua banyak teori tentang komunikasi. Nah, contohnya yaitu adalah teori cultural studies ini juga memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi terbentuk dan dapat dipertahankan. Contohnya seperti ini, dengan supaya dapat dipahami bagi kita semua ya. Seperti yang saya pahami, model sirkuit cultural studies ini dia mengarah pada hegemoni. Hegemoni itu apa sih? Maksudnya kita secara tidak sadar mengikuti budaya itu padahal kita terpaksa. Maksudnya seperti apa? Contohnya yaitu definisi cantik, wanita cantik. Dunia menganggap bahwa standar kecantikan itu adalah harus putih, harus tinggi. Ya. Harus putih, harus tinggi, harus mulus, harus bersih. Nah, tapi bagaimana bagi beberapa orang yang ras, gender, etnisnya dari berbagai berbeda seluruh dunia ini, yang kulitnya hitam, yang rambutnya keriting? Karena adanya standar budaya tadi, mereka secara tidak sadar mereka melakukan perawatan kulitnya, rambutnya, dismoothing, disuntik putih. Padahal itu juga kita kalau misalkan memikirkan bagian kesehatan juga akan merusak bagian ginjal, rambut akan rusak. Terus juga kalau misalkan kita memikirkan dari segi ekonomi ya akan lebih boros. Itulah yang dimaksud dari hegemoni, budaya yang secara tidak sadar kita juga mengikuti budaya itu padahal kita terpaksa. Nah, seperti kita ketahui ya, orang-orang yang kulitnya hitam, dekil, itu akan dibully, akan dijauhin, gak punya teman. Karena itulah orang memilih lebih baik mengeluarkan duit banyak. Karena kultur tadi yang membawa mereka, memaksa mereka untuk saya harus sempurna gitu. Karena itulah cultural studies ini juga mengarah kepada politik ya, identitas suatu ras, gender, atau etnis, tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Padahal tanpa kita sadari, kalau misalkan kita ingin menerima apa adanya, bahwa sebenarnya menjadi cantik yang ada dalam diri kita sendiri itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Sekian pemaparan 3 teori yang saya bisa jelaskan. Mungkin segitu yang bisa saya dapatkan selama di semester 2 ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dan khususnya kepada Ibu Tri selaku dosen mata kuliah Teori Komunikasi tahun ajaran 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.